Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GPD Obaja. Selamat pagi, selamat datang di ibadah minggu pertama kita hari ini, ibadah perjamuan kudus. Saya rindu kita semua menyiapkan hati yang terbaik. Kita mau masuk lebih dalam untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib sungguh luar biasa buat hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang dari awal. Haleluya Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Jaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, kami boleh rasakan menang. Sebab Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami yang hina ini Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami ya Bapa, yang sering bikin salah Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan tanpa campur tangan Tuhan di hidup kami? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Siapa kami tanpa Engkau Tuhan? Jadi biji matamu, biji mata, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
Siapakah kami Tuhan tanpa Engkau di hidup kami? Kami ada saat ini Tuhan, dengan kondisi kami masing-masing Tuhan. Kami sudah melewati banyak tahun Tuhan. Kami melalui banyak kesulitan Tuhan. Tapi kami tetap ada di sini Tuhan hari ini. Kami berdiri, kami bisa berkumpul Tuhan. Kami bisa menyatukan hati kami, fokus Tuhan untuk memuji Engkau. Semua karena siapa? Semua karena Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat sukacita, buat anugerah Tuhan, buat kasih-Mu yang selalu ada dalam setiap hidup kami, yang tak pernah berkesudahan Tuhan, yang boleh kami terima Dia hari ini Tuhan. Kini kami siap Tuhan untuk memulai setiap rancangan ibadah. Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan, Tuhan yang jamah setiap kami. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan masih semangat menyembah Allah yang ajaib dan luar biasa. Boleh angkat tangannya untuk Tuhan. Kita mau menari, kita mau bernyanyi, kita mau bergerak untuk Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biar semuanya boleh terjadi berdasarkan Kita mau pakai sunat sama-sama. Sungguhlah hidupku. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sukamu Tuhan, suka-sukamu 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 Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus Terima kasih Yesus. oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah Iblis telah dikalahkan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pemenang. Lebih Katakan dengan dari saya, kita lebih. Kita lebih Dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman katakan. Kita lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu adalah aku. Sama-sama kita katakan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku akan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. God can wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Haleluya. Suruh jemaat saya persilakan untuk duduk. Terima kasih. Namun hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Yesus. Kita tetap mau menyembah dan memuji Tuhan kita yang sangat baik, yang selalu beserta dengan hidup kita. Dia penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Dia Yesus. memenuhi keperluanku. Tak pernah dia
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Dia Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Terima kasih Tuhan. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Dia Tuhan setia. Terima Dia kasih Tuhan Tuhan. Allah yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dalam segala kondisi dan situasi yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Nah, terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku, semuanya ku lalui hanya karena Kau Yesusku. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada di titik terendah kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami ya Bapa. Tak pernah Kau melewatkan kami Tuhan. Kau selalu ada. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, yang kadang lalai Tuhan.
atas setiap jemaatmu yang ada di tempat ini Bapa. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Kasih-Mu Kasih cinta-Mu segala hanya di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan. Yesus penolong dan Kau penolong kami, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Ya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan yang setia Yesus. Saya minta kesediaan Ibu Irma untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Menyertai kami Bapa sepanjang minggu yang sudah lewat. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh berdiri lagi di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu Bapa. Kami boleh menyenangkan Engkau dengan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum untuk kepada Engkau Bapa. Karena hanya itu yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tiada yang lain Bapa, tiada yang lain Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Mengisi hari-hari kami ke depan Tuhan. Memampukan kami Tuhan melewati setiap persoalan hidup kami. Mengatasi masalah hidup kami Bapa. Hanya Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Berikan tanah hati kami yang baik Tuhan,
yang disampaikan Tuhan tidak hanya begitu saja berlalu Tuhan, tapi boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Mereka sudah menyenangkan hati Engkau. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Pemain musik, WL singer Tuhan, tamborin Tuhan. Mereka sudah melayani Engkau Tuhan. Mereka sudah setia kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak kami di sini Bapa. Bapa, pada saat pagi hari ini juga sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Besar kecil Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap persembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang yang bertugas untuk bawaan persembahan. Sambil kita angkat pujian ini, pujian bahasa Inggris. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saya undang dengan kasih yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk suasana yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau boleh Tuhan bawa kami ada dalam hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, kami menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu ini hanya manusia biasa, alat-Mu saja Tuhan. Demikian juga setiap kami di sini Tuhan. Tapi firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Berbicara bagi kami, mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Pertama-tama salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita dahsyat. Amin. Ada amin? Ada haleluya? Haleluya. Ini jemaat-jemaat Pantekosta yang luar biasa kan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena pertolongan Tuhan. Ada haleluya? Semua karena kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Gembala, pelayan-pelayan, ya majelis semua di sini sampai kepada semua jemaat Tuhan. Kita mengandalkan kuasa Pantekosta. Amin. Semua karena Tuhan, saudara. Saya ada, saya bersama istri di tempat ini. Saudara ada, kita semua ada. Semua itu karena Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu mulai memperkenalkan diri atau langsung kepada firman Tuhan, saudara ya. Pertama kali saya boleh berbakti beribadah bersama dengan jemaat Tuhan, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini ya. Pertama kali, walaupun saya pernah ada di gedung gereja ini, ruangan ini, masih agak berbeda sedikit Pak Gembala ya.
Karena waktu itu saya tahu Om Gembala sedang membikin bagus. Sehingga begitu masuk sekarang saya bilang luar biasa Tuhan ya. Lewat pelayanan tentu Bapak, Ibu Gembala, saudara di tempat ini saudara. Dan juga dahsyat luar biasa penyembahan saudara untuk Tuhan saudara ya. Saya Pendeta Ferdinand Senduk, istri saya Ibu Pendeta Shirley Senduk juga ya, Malonda, dia pakai marga Malonda. Saya seorang anak hamba Tuhan, saya seorang anak pendeta, banyak kesamaan mungkin ya. Dan saya ini anak nasar dari Tuhan, untuk nasar dari orang tua untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Nanti mungkin saya bagikan sedikit karena ini pertama kali saya boleh bersama dengan saudara, bahkan membagi berkat di sini saudara. Tapi saya ini anak nasar yang karena sakit-sakitan, karena penyakitan. Lahir di bawah kaki gunung. Kalau orang Manado tahu Gunung Lokon, saya orang Tomohon saudara ya, tempat dingin. Tapi nggak tahan di tempat dingin. Jadi sampai dipisahkan dengan orang tua untuk tinggal di kota Manado waktu itu. Masa-masa SD sampai SMP ya, terutama SD itu penyakitan banyak sekali sakit saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kami tahun 2000 ya, 2000 Januari tanggal saya sudah lupa, tapi baru masih awal-awal bulan Januari itu. Dan kami menikah 99 Oktober ya, jadi belum lama saudara, Tuhan hantar kami masuk di Amerika dari Januari tahun 2000 itu. Ya, jadi tahun kalau sekarang ya sudah berarti 25 tahun ya, hampir 25 tahun lah kalau saudara menghitung-hitung saudara ya. Dan masuk tahun 2000 kami mulai menggembala, nanti Tuhan tempatkan di California. Di California saudara. Nanti Pak, saya ini orang yang pemalu kalau mau terlalu satu persatu saudara ya. Takut juga nanti kebablasan kalau saya terus dengan kesaksian. Tetapi itulah panggilan ke hidup yang Tuhan boleh bawa saya. Saya dari gak bisa tempat dingin ya, mungkin seluruh, kalau orang Manado tahu itu Tomohon ya, itu tempat dingin ya, lebih-lebih dikit dari puncak zaman dulu dia punya dingin saudara ya. Tapi ternyata Tuhan bawa kami di Amerika, waktu sampai saja di New York waktu itu bulan Januari itu bulan puncak-puncaknya dingin saudara ya. Keluar dari airport saudara itu seperti datang itu dinginnya kulkas yang bagian atas saudara, dengan blower yang kencang sekali saudara. Ternyata ya puji Tuhan kami sudah 25 tahun ada di Amerika saudara ya, dan semua karena kemurahan Tuhan saudara. Saya ada sekali lagi tidak untuk kebanggaan apapun saudara, tapi hanya untuk menyatakan Yesus itu luar biasa. Puji Tuhan saudara, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala ya, boleh mempercayakan kami untuk membagi berkat pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita, ada di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga mulai. Ini satu kisah yang kita mungkin pernah lihat, pernah baca, pernah juga saudara dengar lewat firman Tuhan. Ada beberapa versi dalam Alkitab, termasuk di Matius ya, di Matius ada, di Yohanes juga ada saudara ya, tapi saya memilih dari Markus pasalnya yang ke-14 ini ya, untuk membagi karena saya baca-baca di atas dan ini di hati saya saudara ya. Kita back to basic untuk hal ini saudara. Selain ada perjamuan kudus, dasar segala sesuatu kekristenan kan memang karena pengorbanan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak saudara. Ada amin saudara? Sekali lagi ya, dasar segala sesuatu kehidupan hidup saya itu adalah kematian Yesus Kristus, menjadikan saya hidup saudara. Ada amin? Menjadikan saya ditebus saudara, menjadikan saya berharga. Bilang itu dalam hidup saudara. Hidup baru kita, hari baru kita, semua itu karena Yesus.
Mohon maaf ini saudara ya. Tadi kalau nggak tahan-tahan juga saudara, aduh hancur-hancuran saya di bawah lewat pujian dan penyembahan saudara. Tapi saya baca di sini, I have ini apa? Consecrated ya, consecrated this temple which you have built. Bait Allah yang Tuhan bangun, Tuhan berilah kepada kita. Makanya saya back to basic sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Markus pasal 14 ayat 3 mulai berkata begini, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang keempat, saya rasa saya baca dulu ya. Kita baca dulu nanti sampai ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-9. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena ada orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Paling tidak saya ingatkan saudara, bukan berarti Tuhan tidak selalu bersama dengan kita. Tetapi pintu kemurahan itu tidak selama-lamanya saudara. Ada haleluya, mujizat pun saudara harus dapat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat saudara. Ada amin saudara. Saat engkau angkat tangan saudara, engkau meminta surga turun tengah-tengah kita saudara. Itu momen saudara, itu kairos, itu waktu saudara. Makanya saudara, di saat engkau merasakan hadirat Tuhan, sungguh-sungguhlah engkau dengan Tuhan saudara. Ada amin saudara. Di saat engkau rasakan dia dekat saudara, tangkap dia, pegang dia saudara. Ada haleluya saudara. Lanjut, ayat berapa tadi? Sudah 7 ya, 8 ya. 8. Saya tidak perlu jelaskan nanti di situ. 8, boleh baca ini. 2, 3. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Everything about God's body atau pengorbanan Yesus, semua tentang salib Yesus Kristus itu adalah more than anything, lebih dari apapun juga. Ada amin saudara. Saya bukan hamba Tuhan pendeta yang senang debat saudara, tapi kalau dalam hal ini saya berani debat saudara. Kristen manapun lupakan pengorbanan Yesus saudara, dipertanyakan saudara. Tapi engkau saudara jemaat sesederhana engkau, tapi engkau menerima kematian Yesus Kristus, engkau hidup di dalam dia saudara. Amin. Dan yang hidup, yang tinggal dalam Tuhan pasti alamin berkat-berkat Tuhan saudara. Engkau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada haleluya saudara. Yesus Kristus kita itu lebih dari pemenang ya. Itu ayat 8. Makanya bicara perjamuan nanti terima. Kembali, akui ini tubuhmu. Amin. Oleh karena darahmu Yesus, oleh karena pengorbananmu Yesus, from nothing to because. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, boleh baca sama-sama ya. Boleh baca sama-sama. Ayat 9, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguh di mana saja, ulang sekali lagi ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya tidak mau lama-lama juga di ayat 9 ini. Yesus berkata begini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, penginjilan itu kan sampai ke ujung dunia.
amanat agung juga Tuhan suruh untuk sampai ke ujung dunia. Amerika itu sekarang sama jam, kalau New York sama jam, kalau kami mungkin kurangi 2 jam. Jam 9 atau jam 10 lah, anggap jam 10 di sana, jam 10. Tapi bukan jam 10 matahari di sini saudara ya, matahari di bawah. Karena perjalanan kami saja kemarin ditambah dengan masalah yang Microsoft, kami datang itu tepat sudah di pesawat jam 11 malam masuk. Saya capek sekali, jadi saya langsung tidur di pesawat waktu itu dari San Francisco. Ya, sudah nggak pusing dengan segala macam. Memang perjalanan kami yang sekarang ini karena permintaan orang tua saya, papi saya pendeta Senduk, ya masih melayani 84 tahun mereka, papa dan mama saya itu 84 tahun. Mereka masih gembala saudara di satu desa di Sulawesi Utara saudara. Papi sudah stroke 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saudara. Minta kami untuk dekat. Jadi perjalanan kami yang sekarang ini beda saudara ya. Kami suami istri beresin semua. Tinggalnya kami di California saudara. Jadi kami beresin semua. Tempat pun kami lepas saudara ya. Kami kalau balik ini saudara ya sudah jadi pendeta musafir saudara, saya gembala musafir saya. Kita beresin semua, jadi capek sekali saya. Di pesawat itu saya diam, tidur saudara, dengar segala macam. Tahu-tahu jam 1 dini hari sudah lewat tengah malam. Dibangunkan saya oleh istri, ada juga jemaat yang bersama. Bangun, bahkan semua penumpang turun. Ternyata cancel, batal, bukan cuma delay, batal. Itu yang Microsoft update, kalau bahasa Microsoft update mungkin saya juga enggak ikuti sampai sekarang, tapi ada orang Indonesia di sini yang kasih tahu saya Amerika bisa kacau ya cuman gara-gara Microsoft update saudara. Benar bisa saudara. Jam 1 malam, jam 2 malam saudara kita di airport saudara, ribuan orang saudara karena ribuan pesawat pada akhirnya nggak bisa jalan seluruh Amerika saudara ya. Cuman gara-gara update ini saudara, update komputer saudara. Saudara punya Microsoft pasti tahu kalau update saudara. Kami nanti 34 jam kemudian baru terbang. Jadi nggak sampai 2 hari total, tetapi 34 jam kemudian, lebih dari 1 hari 1 malam, saudara, baru jalan. Nyampe kita di sini. Kalau jalan terus memang pesawat, saudara, itu hampir 20 jam. Rata-rata di 16-18 jam, saudara. Amerika ada di bawah sono. Boleh sama jam, tapi beda mataharinya. Saya open, saudara, kalau mau datang Amerika, atur jadwal dengan kami, ya kami akan antar-antar memang orang saudara kalau mau tur di sana, mau misi di Amerika, kami terbuka sekarang kan ya. Saudara silakan datang ke Amerika ya, lapor ke Bapak Ibu Gembala saudara ya, supaya diatur jadwal dengan kami saudara. Tapi mungkin sebagian nggak sampai, sebagian saudara mungkin nggak keluar Pulau Jawa juga enggak. Saya orang Kalimantan juga, saudara. Lulus SMA-nya di Kalimantan, masih SMA saya sudah suka masuk penginjilan di di sungai-sungai di hulu, saudara. Kita nggak semua akan sampai ke ujung dunia seperti yang Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi sampai ke ujung dunia, aku menyertai engkau. Tapi ayat ini berjanji, Yesus sendiri berjanji, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, Injilnya sampai. Ada haleluya saudara. Firman Tuhannya itu sampai saudara. Ada haleluya. Berita kebenaran itu sampai kemana saja saudara.
apa yang dilakukannya, apa yang engkau lakukan di tempat ini, saudara, akan disebut juga untuk mengingat dia. Akan juga saudara dibawa sampai ke ujung dunia. Makanya kalau saudara melayani, kalau saudara buat untuk Tuhan, saudara buat di tempat ini, saudara punya pahala, saudara punya berkat itu sama seperti saudara sudah pergi untuk memberitakan sampai ke ujung dunia, saudara. Ada haleluya, saudara. Buat, lakukan. Nah ini kunci yang saya mau bawa pada hari ini, saudara. Ayat 8 berkata begini kan, ayat 8 berkata begini, bagian pertama, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Baca sama-sama bagian ini, 2, 3. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bahasa Inggris gampang-gampang begini, she did, karena dia wanita di sini, melakukan, she did telah melakukan apa yang dapat dilakukan. She did what she can do. Simpelnya begitu. Do-nya itu artinya melakukan. Di sini berapa banyak Kristen pelaku? Ada haleluya, boleh angkat tangan. Siapa di sini yang melakukan, saudara? Suka untuk memuji Tuhan, suka untuk melayani Tuhan. Ada amin, saudara? Engkau melakukan seperti saudara wanita ini. Itu do, melakukan. Tetapi kalau pakai bahasa Inggris sebenarnya do-nya ada 3. Kalau saya bilang boleh 3 di situ. She did itu do, tetapi telah. She did. Dia melakukan tapi sudah. What she can, yang dapat itu juga itu sebenarnya do. Cuman masalahnya kan saudara buat atau tidak. Itu kan can. I wanna go. Saya mau pergi. Tapi tidak nyampe-nyampe, ada kemungkinan nyasar atau memang gak pernah memulai untuk berangkat. Betul gak, saudara? Saya ingin menyelesaikan sesuatu, ya, tapi tidak jadi-jadi, tidak selesai. Ada 2 kemungkinan kan? Saudara masih tunda-tunda atau memang sama sekali tidak memulai. Can itu juga do. Tetapi saudara, dari semua do itu saudara, yang penting adalah sebenarnya engkau melakukan untuk Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Apakah engkau menjadi pelaku firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Di tempat ini saya mau encourage saudara, sebelum saudara menerima nanti tubuh Kristus, darah Kristus, saudara, ini adalah bukti Yesus melakukan yang terbesar, saudara. Ada amin? Dia sudah buktikan kasihnya, dia buktikan cintanya, saudara, dengan menjadikan dirinya, hidupnya sebagai korban penebusan dosa dan saya, saudara. Seluruh dunia tidak dapat bayar hidup saudara, tapi darah Yesus sudah tebus saya dan saudara. Ini bukan saya offer something ke Tuhan, enggak, saudara. Yang akan dilihat kemudian adalah pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan sudah lakukan untuk kita semua. Saya bawa saudara coba ayat-ayat yang kita hafal dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Satu Korintus dulu, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Lihat nih firman Tuhan. Apa saja ini kan berarti engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, itu apapun juga sama kok nanti dengan Kolose. Tapi saya mulai dari sini sampai perkara-perkara cuma soal makan, cuma soal minum, saudara. Itu saudara kalau engkau buat untuk Tuhan itu diperhitungkan. Ada amin, saudara? Itu diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Itu dilihat oleh Tuhan. Jangan anggap enteng soal oh I can do, oh I wanna do, saudara. Jangan anggap enteng, saudara. Karena perkara-perkara yang engkau ikat di bumi ini itu terikat di sorga karena nama Yesus Kristus.
Sama seperti hidup saudara sudah ditebus, engkau adalah warga negara kerajaan sorga. Ada amin saudara? Saudara gak usah tanya saya punya KTP mana saudara. Saya bilang saya Balikpapan, saya bisa bilang saya Manado, saya bisa bilang saya Amerika saudara. Bukan itu yang saya banggakan. Saya beritahu saudara, yang saya banggakan Tuhan terima saya sebagai warga negara kerajaan sorga, sebagai anak-anak ketebusannya saudara. Untuk perkara-perkara apapun, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, sama-sama katakan, lakukanlah apa saudara? Lakukanlah semuanya itu untuk apa saudara? Untuk sekali lagi untuk beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Amin. Ini saya saksikan ya. Jadi karena saya ini anak penyakitan, dari begitu kecil, papi, mami semakin tahun-tahun mereka 70, 80, mereka makin ingatkan saya situasi itu saudara. Saya ini diserahkan untuk Tuhan, anak Nasar karena begitu mulai dari lahir bolak-balik saudara ke rumah sakit, sedikit-sedikit sakit, sampai dokter sudah biasa, sudah hafal, oh ini lagi, saya namanya Ferdinand kan, tapi dipanggil Fendi, oh ini Fendi lagi, sudah masuk saudara. Papi mami gembala, hamba Tuhan saudara, mereka akhirnya kemudian serahkan saya kepada Tuhan. Kami 3 kakak adik ya, yang kakak laki-laki kemudian perempuan ya baru saya. Yang perempuan mungkin kenal ya, istri dari pendeta Fenti Sayo, Lydia Senduk yang di Regensi itu kakak saya saudara ya. Jadi saya itu bungsu sebenarnya. Jadi bukan istilahnya yang pertama mau diserahkan kepada Tuhan, tidak. Tapi buktinya mereka semua, kakak-kakak saya juga mereka semua menjadi hamba Tuhan saudara ya. Serahkan hidup mereka juga untuk Tuhan. Tapi saya itu anak yang diserahkan. Dari kecil saya dilatih untuk ya istilahnya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dari kecil saya disebut penginjil cilik karena ya ikut papi, dilatih untuk penginjilan kemanapun papi pergi, saya ikut saudara. Saya kadang-kadang deklamasi, kalau zaman dulu deklamasi, puisi, kesaksian di depan gereja dimanapun, karena anak yang dilatih, penginjil cilik saudara ya. Saya pakai dasi, saya pakai jas saudara, senang. Saya lihat foto-foto saya senang. Itu kehidupan saya. Sampai lulus SMA, saya bilang ke papi saya, papi, saya dari kecil sampai saya lulus SMA ini, saya tidak pernah lihat dunia luar. Saya nggak pernah tahu dunia luar. Zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang, ini anak-anak gembala suka relate sama hal ini. Dari Senin sampai Minggu atau Minggu sampai Minggu lagi ibadah, kebaktian, beston itu pasti ya, beston pagi, baru malam ibadah. Anak gembala zaman dulu mau ibadah kaum bapak ikut, ya, ibadah kaum ibu ikut saudara. Ya kan dilatih untuk itu, ikut. SMA saya lulus, saya sedikit berontak gitu. Saya mau merantau papi. Saya sampai usia begini tidak pernah lihat dunia luar. Saya merantau ke Jakarta saudara. Saya merantau ke Jakarta. Jadi saya enggak jadi langsung seperti ya anak-anak gembala yang serahkan diri untuk sekolah Alkitab. Saya belum mau waktu itu. Padahal waktu kecil mau ya, tapi begitu besar berubah saudara. Toh yang nasar saya pikir orang tua. Yang nasar papi dan mami, bukan saya. Saya bekerja di beberapa tempat di Jakarta. Saudara ini termasuk orang Jakarta kan, ya. Saya pernah kerja di dealer mobil, saya pernah kerja di ya kebanyakan di leasing saudara mobil, saudara. Terakhir saya kerja di Adira. Adira masih kecil waktu itu. Adira masih di gedung utamanya, saya pernah kerja situ. Sampai kemudian pada satu waktu saya sakit. Tahun 98 saya sakit saudara. Maklum
penyakitan toh, normal, biasa. Saya itu setahun sekali sakit lah, saudara. Tapi waktu itu saya ingat saya punya kakak. Nah ini Pendeta Fenty Sayo dan Lydia Senduk waktu itu mereka baru buka di Regency, jadi di Tangerang, saudara. Pasar Kemis itu mereka baru mulai. Saya sendirian sakit, saudara, menggigil di gelodok, saudara. Saya jaga-jaga istri saya kasih tahu. Ini anak merantau, enggak pernah lihat dunia luar, jadi sekali merantaunya memang pergi ke kota, saudara ya. Saya enggak usah panjang-panjang, saudara ya. Di sana siang jadi malam, malam jadi siang. Pasti saudara ngerti, ya. Tapi itulah. Ini anak-anak muda ya yang di sini kalau dengar ini, ingat loh baik-baik, tanpa firman Tuhan belum tentu saudara lihat saya di sini loh. Belum tentu loh. Bukan berarti saya bilang itu, oh ikuti. No, saya punya ponakan-ponakan, saya kasih ingat ini. Puji Tuhan mereka udah mulai ada yang terpanggil untuk sekali kitab. No, kalau saya juga banggakan diri saya, no. Semua begitu saya lihat ke belakang kalau Tuhan izinkan. Karena firman Tuhan, saudara, saya terjaga, terpelihara. Ada saat ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, belum tentu, saudara. Saya ingat saya punya kakak. Jadi saya mulai naik bus. Zaman itu naik bus dari kota, saudara. Saya naik bus dari kota. Ya orang Jakarta saudara tahu kan. Nggak usahlah kasih tahu belokan-belokannya, saudara. Oh, tujuannya ke Cimone. Zaman dulu Cimone itu. Anak-anak muda pasti sekarang nggak relate mungkin ya. Tapi dulu semua nanti akan ketemunya di Cimone. Saya lupa apa Blok M dulu atau Cimone langsung. Tapi dimanapun yang saya lewat, waktu hari itu heran sekali ya. Hari itu macet sekali, panas sekali, aneh sekali waktu itu. Dimanapun yang saya lewati, rupanya boom, terjadi sesuatu. Nanti endingnya saudara ngerti. Setelah berjam-jam perjalanan, nyampe di Tangerang di Cimone, turun kita dari bus, saudara. Kita ngelihat ke belakang Jakartanya. Jakarta udah berasap. Jakarta udah berasap, di belakang-belakang kita pun berasap. Semua yang saya lewati itu, ya baik Semangginya, baik Trisakti zaman dulu. Rupanya di situ ya riotnya, penembakannya terjadi. Saya lewat waktu itu 13 Mei atau 14 Mei-nya, 13 Mei-nya. 13 Mei 1998, Mei 98. Nyampe di Regency itu pokoknya saudara, nggak bisa keluar selama 1 minggu. Jadi saksi lihat-lihat di depan jalan semua ruko dijarah. Orang bawa TV, karung segala macam. Saya ada di situ waktu itu. Saya tadinya mau cari istirahat karena saya ingat saya punya kakak di situ. Saya baru di rumah kontrakan mereka, saya baru duduk-duduk saja di sofa di luar di ruang tamu, saudara. Itu ibu-ibu bawa anak, saudara, datang cari. Ini bukan jemaat waktu itu. Mereka punya jemaat baru mulai berapa orang. Saudara. Tapi di rumah itu tiba-tiba penuh dengan ibu dan anak-anak. Cari mana pendeta, mana ada yang pakai istilah, mana boksu. Kumpul mereka ketakutan, saudara. Berdoa. Mulai di waktu itu, saudara. Saya yang sakit, saudara, nggak bisa lagi, saudara, harus keluar. Pegang sesuatu lah, saudara, untuk jaga pagar, jaga keamanan. Waktu itu supaya mereka nggak masuk ke dalam klaster. Tapi waktu itu Tuhan mulai ingatkan saya. Lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu. Mereka belum tahu betul-betul apa arti pendeta. Tapi pada saat Jakarta, Indonesia sedang digoncang, mereka cuman lari, cari pertolongan kepada Tuhan. Saya sampai gini. Ini jadi kesaksian saya pribadi. Tuhan kalau mau panggil saya nggak perlu goncang ini Indonesia, nggak perlu goncang ini Jakarta. Tapi berbicara keras di hati saya. Untuk satu orang seperti saya aja, Tuhan harus goncang ini Jakarta. Tahun 98 itu, saya kembali kepada orang tua dan mulai berserah. Ternyata Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Aku menjawab ini firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, selama Tuhan memberikan engkau kesempatan to do anything, something, gak usah bilang besar-besar, gak usah, to do something.
Itu berarti kesempatan buat engkau untuk lakukan sesuatu itu, apapun itu, untuk kemuliaan Allah. Itu kuncinya. Ada amin, saudara? Itu kuncinya. Apakah engkau mau hidup untuk memuliakan Tuhan, saudara? Either disebut di sini Medland ya. Either di tanah Med ini, saudara. Ada artinya nggak nih Med ini, saudara? Ya? Either di tanah land ini, Medland ini, saudara. Tangerang ini, Jakarta ini, atau mungkin Tuhan suruh engkau kemana? Mungkin Tuhan bawa saudara ke Amerika, saudara. Kuncinya yang penting engkau mau buat untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3, tolong ayat 23. Apapun yang engkau lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, sama-sama katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti apa, saudara? Untuk Tuhan. Ada haleluya. Untuk Tuhan, saudara, dan bukan untuk manusia. Enggak ada salah saudara buat untuk manusia. Enggak ada salah saya buat untuk orang tua. Enggak ada salah saya buat untuk hamba Tuhan. Enggak ada salah, saudara. Tetapi saudara diberkati bukan karena manusia yang memberkati saudara. Saudara ditolong bukan karena manusia yang menolong saudara. Ada haleluya. Saudara ditolong karena Tuhan yang menolong saudara. Yang sanggup untuk lakukan mujizat, Tuhan yang sanggup lakukan mujizat, saudara. Manusia itu cuma Tuhan kirim untuk saudara. Tuhan kirim untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kirim untuk bisnis saudara. Ada haleluya. Tuhan kirim untuk usaha apapun dalam hidup saudara. Itu Tuhan yang kirim. Makanya buatlah untuk Tuhan, saudara. Tidak ada saudara yang akan sukar kalau kita bersama dengan Tuhan. Ini kuncinya sebenarnya, saudara. Makanya saya bilang ini basic. Saudara harus dengar firman Tuhan. Saudara harus belajar firman Tuhan. Rajin berbakti beribadah. Saya nggak punya banyak waktu. Ini awal kan. Jadi tentu saya nggak bisa ambil waktu terlalu banyak, saudara. Saya juga sedikit-sedikit ada ikut Bapak Gembala, saudara, punya Facebook, saudara. Ya, pengajaran. Apa yang saudara bisa lakukan? Apa yang bisa saudara buat? But as simple as this, if you wanna do something to God, saudara. Tuhan gerakan engkau sesuatu hari ini. Buat, lakukan, beri, saudara. Just do it. Sayang sekali ini Nike yang ambil tuh just do it. Saudara tahu kan? To just do it itu. Padahal itu firman Tuhan, saudara. Just do it. Kalau kita bilang kalau engkau tahu tapi engkau tidak buat, kekristenan yang betul, engkau tahu, engkau digerakkan oleh Tuhan, engkau buat dengan sukacita, saudara. Oh, luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu, saudara. Just do it. Lakukan. Waktu musik diangkat, saudara juga mengangkat hati saudara. Just do it. Penyembahan, saudara. Amin. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak lihat-lihat suara saudara bagus atau tidak, saudara. Kami mulai di Sacramento, lebih banyak orang tuanya. Oma, opa, saudara. Benar. Ini saya senang nih, banyak yang seusia saya nih. 20-an, 30-an. Ya kan, berasa boleh kan, berasa muda boleh, saudara ya. Iya. Kalau di waktu itu, saudara, kami sewanya kecil begini nih. Ruangan kelas di Sacramento. Ya seginilah. Ini pas nih mungkin. Bagian ini, ini bagian ini nih podium semua nih. Nah ini jemaat nih 20-an, kadang-kadang 30-an. Bayangkan di posisi begini, oma opa, saudara. Tapi kalau sudah nyanyi One Way Jesus, masih ingat lagu itu? Ya, oma opa juga gerak kiri, gerak kanan, kadang-kadang nyenggol sana, nyenggol sini, saudara. AC bisa mati, saudara. Sacramento hari-hari ini lagi 42, 43, mungkin sampai 45 Celsius. AC mati, saudara, keringat satu ember, saudara, tetapi tetap memuji Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Saya ingat Ibu Gembala tadi ada kesaksian di bawah, saudara. Share kehidupannya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun waktu singkat tadi saya dengar, saudara. Saya sampai search lagi, saudara, karena ini kesaksian saya waktu beberapa tahun lalu. Awal-awal mulai lagi kembali Indonesia, saya share ini, saudara. Di Amerika itu ada yang, saudara kenal lah, Steve Jobs itu penemu Apple.
Kita tinggal di San Francisco itu dekat dengan area Apple saudara ini di Cupertino. Steve Jobs itu pernah kena satu penyakit ya, saudara tahu, bukan pernah, memang dia kemudian meninggal karena itu saudara. Kekayaannya luar biasa karena dia temukan Apple, MacBook, saudara tahu itu kan ya, iPhone, bilang iPhone, ya dia yang temukan itu saudara. Tapi waktu dia sakit, kebetulan di jemaat kami juga ada seorang ibu juga yang memiliki penyakit yang sama, kurang lebih. Karena dia sudah pensiun, sudah usia, waktu itu mungkin sudah di 70-an ya. 70-an, ya enggak seperti Steve Jobs lah. Steve Jobs bisa cari pengobatan paling hebat di dunia. Sebenarnya bukan cari pengobatan paling hebat di dunia, enggak. Dia bangun rumah sakit saudara, dalam waktu 2-3 hari bisa. Kirim alat, panggil dokter-dokter yang paling hebat di dunia, bisa datang dalam 3-4 hari saudara. Bisa jadi semua dalam waktu yang begitu singkat. Karena duitnya saudara, ya, karena kan masuk bilioner. Saudara tahu bilioner kan? Saudara tahu bilioner ya? Bilioner itu 10 ribu lah pakai duit Indonesia. 10 ribu itu dijejer-jejer. Saudara tahu kan uang kertas itu dijejer itu bisa sampai ke bulan loh. 10 ribu. 20 ribu juga kalau mau dipakai kurs-kurs sekarang mungkin sampai gitu. Tapi kalau 10 ribu itu sampai ke bulan, balik lagi saudara ke tempat ini, dijajar, masih ada sisa saudara. Masih bisa makan bakso segala macam saudara. Oh luar biasa kayanya ya. Duit saya hitung-hitung saudara, ya belok-belok dikit saudara. Udah saudara ya, sudah minta jemput Pak Gembala, sudah gak bisa sampai. Kaya sekali, bisa saudara. Kalau yang jemaat kami, orang biasa, BPJS. Dalam waktu yang kurang lebih sama saudara. Steve Jobs ini dengan segala kekayaan, kehebatannya, kepintarannya, ternyata gak lama seorang bilioner berita bilang, kalau bahasa Amerika selalu kalah, give up ya, pertarungan penyakitnya dikalahkan, ada istilah itu. Jemaat kami saudara hidup berapa tahun lagi saudara? BPJS, karena kuasa Tuhan saudara, karena powernya Tuhan, karena pertolongannya Tuhan saudara. Siapa yang saudara mau andalkan? Tuhan saja. Manusia, alat-alat itu, semua itu hanya Tuhan berikan juga untuk menjadi sarana saudara. Tapi kalau saudara mau dapat yang murni, terbaik saudara, yang tidak akan salah, lakukan, buatlah, berilah saudara. Jadikanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup di sini. Haleluya. Haleluya. Seperti untuk Tuhan. Angkat hatimu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Expect, minta, cari saudara, cari Tuhan. Setiap minggu saudara datang berbakti beribadah, saudara akan dapatkan sesuatu. Kalau saudara punya hati hidup, I wanna find Jesus, I wanna meet Jesus, I wanna give everything to Jesus. Pasti saudara, pasti saudara. Yang engkau buat saja di sini itu sementara saudara diberitakan, disampaikan, sementara tergerak di ujung dunia. Apalagi kalau saudara bertemu dengan sumbernya, Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
bersyukur pada. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. segenap Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku. Para pelayan perjamuan kudus boleh datang ke depan untuk kita melaksanakan sangkapan perjamuan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Bapak di surga berkati perjamuan Tuhan ini, roti menyembahmu Yesus. Kasihan dari kuasa darah dan tubuh Tuhan menjadi bagian kami, dan setiap kami yang menerimanya mendapat kekuatan dan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Berkati para pelayan Tuhan untuk kami sanggup melayaninya. Kuduskan kami dan layakkan kami Bapa. Kami melayani-Mu dengan iman kami di dalam nama
pengorbanan yang Kau berikan bagi ada roti dan cawan anggur bicara tubuh dan darah-Mu. Kami mempersiapkan hati kami menerima ini sebagai bukti pengorbanan Tuhan atas hidup kami yang fana, yang hina ini Tuhan. Supaya kami dapat menerima kemuliaan Bapa dalam hidupan kami. Kami hanya bisa bilang terima kasih buat pengorbanan-Mu yang dahsyat, besar, dan sungguh luar biasa, yang tak dapat dibandingkan dengan emas, perak, bahkan permata, harta sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang ajaib dalam hidupan kami. Dan kami yang datang dengan setiap persoalan, dengan beban, dengan sakit penyakit, dan dengan apapun, oleh perjamuan Tuhan hari ini, semua dapat Tuhan tolong, disembuhkan, dipulihkan, diberikan kemampuan, kekuatan Tuhan. Jawaban dari setiap persoalan hidupan kami terjawab oleh pengorbanan Tuhan di Kalvari buat kami. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kananmu, angkat di hadapan Tuhan sebelum makan, dengar firman Allah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Dan biarlah bilur-bilur dari tubuh-Mu menyembuhkan segala penyakit sakit dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, persiapkan anggur-Mu, persiapkan cawan-Mu. Angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Sebelum kita minum, dengar firman ini. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlalu besar kasih-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
mereka memberi waktu untuk melayani. Pemakaian Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, ajaib, menyertai mereka dengan mujizat dan kuasa Tuhan dalam setiap pelayanan, mendatangkan ada banyak jiwa kepada Tuhan karena pelayanan hamba-Mu sekeluarga. Tuhan sertai mereka dengan kesehatan, kekuatan, pemakaian Tuhan semakin lebih dan urapan Tuhan semakin ada dalam mereka. Tuhan, jemaat Tuhan berkelayani diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami yang sudah mendengar kebenaran firman Allah mendapat kekuatan baru. Kami tahu yang kami harus lakukan, kami lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak besar, tapi kami melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Jadikan melalui khotbah ini kami anak-anak Tuhan yang militan dalam Tuhan, yang serius, yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertepuk tangan memuji Tuhan dari hati kami Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang dapat kami pakai untuk membalas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bersama kami juga ada Pendeta Ferry, Tuhan dari Manado, berkati beliau, berkati hamba Tuhan ini, lawat dengan kasih sayang Tuhan, berkati pelayanannya dan apa yang kerjakannya semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir Engkau lawat, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka kalau sakit sembuhkan, lemah beri kekuatan, bimbang Kau tetapkan. Kami rindu di lain waktu Tuhan, sama-sama kami berkumpul bersatu hati, bergandengan tangan, memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan kami yang hadir hari ini sudah diberkati Tuhan. Jerih payah kami, upaya apapun yang kami kerjakan hari itu, duduk di rumah Tuhan, kami tahu mendapat upah karena ibadah itu mengandung janji sekarang dan janji yang akan datang yang pasti kami terima. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkati langkah pulang kami jauh dekat yang lagi berkendaraan. Tibakan kami dengan selamat daripada Tuhan. Kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang diberkati Tuhan, pulang dan bawalah anugerah damai sejahtera, kuasa, kasih sayang, kebaikan, urapan, serta persekutuan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan bagi kemuliaan Allah dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Muliakan nama-Mu Yesus, tinggikan nama-Mu Kristus, Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Pujian buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar minta waktu dari Bapak Ibu Saudara, kami keluarga hamba Tuhan.